Apa yang kamu lakukan kalau tiba-tiba orang di sebelahmu mendadak pegang dada dan terlihat kesakitan? Panik? Bingung? Atau malah tanya, "Kamu kenapa? Lagi galau?" Tenang, mungkin bukan soal cinta, tapi soal jantung. Serangan jantung atau akut myocardial infarction bisa terjadi kapan saja, bahkan pada orang yang terlihat sehat sekalipun. Dan sekarang coba kamu jawab dalam hati. Kalau kamu ada di situ, di sebelah orang yang pegang dada sambil gemetar, kamu bakal bagaimana? A. Panik. B. Diam. C. Langsung bantu. Ayo, kamu yang mana? Nah, di video ini kita akan pelajari gejala AMI, cara mengenali, tindakan darurat sederhana yang bisa kamu lakukan, dan tentu saja pencegahannya. Yuk kita mulai! Serangan jantung atau AMI terjadi ketika aliran darah ke otot jantung tiba-tiba terhenti, biasanya karena sumbatan pada pembuluh darah koroner. Tanpa aliran darah, sel-sel otot jantung bisa mati. Dan, tahukah kamu, bukan cuma orang tua yang bisa kena loh, anak muda juga bisa. Apalagi yang sering stres, tidur gak cukup, dan makan sembarangan. Coba deh cek, kamu termasuk yang mana? Nah, kamu bisa bayangkan, jantung kamu itu seperti mesin mobil. Tanpa bensin, dia nggak bisa kerja. Nah, darah itu bensinnya. Kalau jalurnya tersumbat, otomatis mesinnya bisa mogok, alias jantung bisa berhenti. Nah, gimana? Apakah kamu bisa paham bagaimana mekanisme AMI terjadi dengan perumpamaan tersebut? Lebih simpel, bukan? Bukankah untuk bisa mengidentifikasi seseorang atau kita terkena AMI itu harus tahu gejalanya terlebih dahulu ya? Betul. Nah, apa saja sih gejala khas dari AMI? Nah, gejala khas dari AMI yaitu ada nyeri dada, biasanya seperti ditekan benda berat, bisa menjalar ke lengan kiri, rahang, ataupun punggung. Lalu ada sesak napas, keringat dingin, mual atau pusing, dan terkadang perasaan yang gak enak, yang mungkin sulit dijelaskan ya. Tapi, hati-hati loh pada wanita, lansia, atau penderita diabetes, gejalanya bisa lebih samar nih. Kadang, malah terasa seperti masuk angin, hanya lemas dan pusing. Makanya jangan cuek kalau ada sensasi aneh lebih dari 5 menit ya. Intinya, kalau ada gejala mencurigakan yang berlangsung lebih dari 5 menit, jangan dianggap remeh. Segeralah minta bantuan medis, oke? Kita memang bukan dokter, tapi ada hal penting yang bisa kita lakukan saat menemui orang dengan gejala serangan jantung. Pertama, tentu saja kita harus tetap tenang dan bantu korban untuk duduk atau berbaring dengan nyaman. Kedua, hubungi layanan darurat medis secepat mungkin. Nah, di Indonesia kamu bisa telepon 119 atau 119. Oke, coba bayangin, kamu lihat seseorang kolaps dan semua orang di sana cuma saling pandang. Nah, kira-kira apakah kamu mau jadi penonton aja atau mau jadi penyelamat? Coba jawab. Nah, kita lanjut. Yang ketiga yaitu perhatikan kesadaran korban. Jika korban sadar, tetap temani dan tenangkan sampai bantuan datang. Tapi, kalau korban tiba-tiba tidak responsif dan tidak bernapas normal, maka kamu bisa lakukan CPR. CPR ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan tanpa latar belakang medis loh. Jadi, kamu juga bisa. Nah, jadi ayo kita belajar. Nih, ini versi sederhananya. Yang pertama, kamu bisa pastikan korban tidak responsif dan tidak bernapas normal. Yang kedua, segera baringkan korban di tempat datar dan keras. Yang ketiga, posisikan kedua tangan kamu di tengah dada korban. Lalu yang keempat, kamu bisa tekan dada dengan keras dan cepat sekitar 100-120 kali per menit. Kamu bisa bayangin iramanya kayak lagu Stayin' Alive. Iya, serius. Lagu itu punya ritme yang pas loh. Nggak ada dummy. Kamu bisa latihan pakai bantal juga. Nah, yang penting kamu tahu posisinya dan juga ritmenya. Nah, jadi jika ada orang lain di sekitar, kamu bisa minta bantuan untuk menelpon bantuan dan bergantian melakukan kompresi. Nah, kamu pasti penasaran kan? Apa sih yang terjadi pada korban setelah kita berikan pertolongan pertama dan dibawa oleh ambulan ke rumah sakit? Nah, setelah korban sampai di rumah sakit, tim medis akan melakukan pemeriksaan seperti EKG atau rekam jantung, lalu pemeriksaan tes darah, terutama biasanya pada troponin. Nah, jika terkonfirmasi AMI, maka akan dilakukan tindakan seperti pemasangan infus dan pemberian obat pengencer.
Bisa juga PCI atau kateterisasi, yaitu untuk membuka sumbatan pembuluh darah. Ingat, kamu punya peranan yang sangat besar pada pasien. Mengapa? Karena dengan mempercepat korban sampai ke rumah sakit, bisa menyelamatkan nyawanya. So, jangan takut untuk mencoba dan cobalah CPR. Kabar baik, serangan jantung bisa dicegah. Nah, ini dia beberapa langkah penting yang bisa kamu lakukan. Yang pertama tentunya, berhenti merokok. Kedua, kita bisa perbaiki pola makan kita. Ketiga, olahraga rutin. Keempat, kontrol tekanan darah, kolesterol, dan juga gula darah. Ingat, jangan tunggu sampai tubuh kasih alarm keras. Tolong, cintai jantungmu sebelum dia menyerah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan kesusahan saudaranya, Allah akan ringankan kesusahannya di akhirat. Maka dari itu, edukasi yang kamu sebar hari ini bisa jadi amal yang terus mengalir untuk kamu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa sebarluaskan edukasi ini, karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa selamat. Jaga jantung, jaga hidup, karena nyawa gak bisa diulang teknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.